Selamat pagi, perkenalkan kami kelompok 6. Saya Fevin, NIM 190803001. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Tarigan dengan NIM 190803005. Perkenalkan, nama saya Ananda Nabila Faisal, NIM 190803031. Saya Epi Damayanti Bruginting, NIM 190803055. Perkenalkan, nama saya Royhan Faizi Nasution dengan NIM 190803075. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Harahap dengan NIM 190803083. Perkenalkan, nama saya Sanggul Marito Sihombing dengan NIM 190803119. Kami akan mempresentasikan hasil proyek 2 kami tentang mengontrol sistem pegas massa menuju keseimbangan. Perhatikan gambar 6P5. Misalkan kita diberikan sebuah sistem yang terdiri dari 3 massa dan 4 pegas. Asumsikan besarnya masing-masing massa adalah M dan konstanta pegas masing-masing pegas adalah K. Misalkan XJT dengan J1, 2, dan 3 adalah perpindahan massa dari titik kesetimbangan pada waktu T. Dan misalkan pula UHJT adalah gaya luar yang diberikan pada massa. Masing-masing massa akan dianalisis menggunakan hukum kedua Newton dan hukum Hooke. Kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu dx dt, dan percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu dv dt. Sehingga, oleh hukum Newton, gaya yang bekerja pada masing-masing massa adalah F sama dengan ma sama dengan m kali turunan kedua perpindahan terhadap waktu. Misalkan massa pertama ditarik dengan gaya sebesar UH1T ke arah kanan. Akibatnya, pegas pertama akan meregang dan ia akan seolah-olah menarik kembali massa ke titik stabilnya sebesar Kx1 dengan arah yang berlawanan dari gaya tarik eksternal UH1T tadi. Sementara, pegas kedua akan memampat dan ia akan mendorong massa pertama ke kiri kembali sebesar Kx1 sekaligus mendorong massa kedua ke kanan sebesar Kx2. Besarnya gaya tarik atau gaya dorong pegas ini berdasarkan hukum Hooke. Sehingga diperoleh total gaya yang bekerja pada massa pertama adalah penjumlahan beserta tanda dari gambar, yakni minus 2Kx1 tambah Kx2 tambah UH1T. Samakan dengan persamaan gaya pada hukum kedua Newton, diperoleh persamaan pergerakan dari massa pertama. Kemudian, kali ini, misalkan massa kedua ditarik dengan gaya sebesar UH2T ke arah kanan. Akibatnya, pegas kedua akan meregang, dan ia akan seolah-olah menarik massa kembali ke titik stabilnya sebesar Kx2 ke kiri, sekaligus menarik massa pertama ke kanan sebesar Kx1. Sementara, pegas ketiga akan memampat, dan ia akan mendorong massa kedua ke kiri kembali sebesar Kx2, sekaligus mendorong massa ketiga ke kanan sebesar Kx3. Sehingga diperoleh total gaya yang bekerja pada massa kedua adalah Kx1 kurang 2Kx2 tambah Kx3 tambah UH2T. Samakan dengan persamaan gaya pada hukum kedua Newton, diperoleh persamaan pergerakan dari massa kedua. Analisis untuk massa ketiga menggunakan konsep yang sama dengan analisis untuk massa pertama, sehingga pembahasannya dirasa tidak perlu. Akhirnya, diperoleh sistem persamaan diferensial pergerakan massa dari sistem 3 massa 4 pegas ini. Perlu diketahui bahwa arah gaya eksternal UHJT tidak mempengaruhi rumus sistem yang telah diperoleh karena gaya Kx pegas dari hukum Hooke akan mengikuti secara relatif terhadap gaya eksternal tersebut. Akan dicari nilai dan vektor eigen dari matriks G. Misalkan omega 0 kuadrat sama dengan 1, sehingga G menjadi matriks 3 kali 3. Untuk mencari nilai eigen dari G, cari nilai lambda pada persamaan determinan G dikurang lambda I sama dengan 0. Dengan bantuan MATLAB, diperoleh nilai eigen dari G adalah lambda 1 sama dengan minus 2, lambda 2 sama dengan minus 2 tambah akar 2, dan lambda 3 sama dengan minus 2 dikurang akar 2. Untuk nilai eigen pertama, cari nilai V1 persamaan G kurang lambda 1 kali I dikali V1 sama dengan 0. Dengan eliminasi Gauss, diperoleh vektor eigennya adalah V1 sama dengan minus 1, 0, 1. Dengan cara yang sama, untuk nilai eigen kedua dan ketiga, diperoleh masing-masing vektor eigennya adalah V2 sama dengan 1, akar 2, 1, dan V3, 1, minus akar 2, 1. Gambar komponen dari ketiga vektor eigen tersebut adalah seperti pada slide. Representasi model normal dari getaran adalah kombinasi linier dari ketiga vektor eigen. Sketsa dan penjelasan dari mode normal tersebut adalah sebagai berikut. Untuk nilai eigen kedua, gambarnya adalah seperti pada slide. Mode ini terjadi ketika omega sama dengan akar mutlak lambda S per M sama dengan 0,765 akar S per M.
Pada frekuensi ini, semua massa bergerak bersama dalam arah yang sama dengan massa yang di tengah bergerak akar 2 kali lebih cepat dari dua lainnya. Untuk nilai eigen pertama, modenya terjadi ketika omega sama dengan 1,414 akar S per M. Pada frekuensi ini, massa di tengah tidak bergerak, sedangkan dua lainnya bergerak dengan amplitudo yang sama dalam arah yang berlawanan. Untuk nilai eigen ketiga, modenya terjadi ketika omega sama dengan 1,848 akar S per M. Dua massa terluar bergerak ke arah yang sama dengan amplitudo yang sama, sedangkan massa pusat bergerak ke arah yang berlawanan, dengan amplitudo akar 2 kali lebih besar. Dari persoalan pertama, telah diperoleh sistem persamaan diferensial dari pergerakan massa dan pegas. Sistem ini dapat ditulis kembali menjadi d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan gx tambah ut. Dari persoalan kedua, telah diperoleh representasi mode normal. Substitusi representasi mode ini ke sistem persamaan diferensial di atas diperoleh karena GVJ sama dengan lambda J dikali VJ, persamaan di atas dapat ditulis kembali menjadi persamaan ini adalah ekspansi dari UT dalam konteks sistem ortogonal. Jadi, koefisien pada ruas kiri haruslah sama dengan hasil kali dalam antara variabelnya dengan ruas kanan dibagi dengan kuadrat panjang variabel. Ambil lambda I sama dengan min omega I kuadrat agar semua sukunya menjadi positif. Kita amati bahwa jika mode ke J, dalam hal ini adalah vektor eigen, memiliki komponen 0. Misalnya komponen ke K adalah 0, maka fungsi kontrol tunggal yang diberikan pada massa ke K tidak akan dapat memaksa getaran dari mode ke J ke keadaan setimbang. Dari soal, fungsi kontrol skalar hanya dapat diberikan pada massa pusat. Tetapi pada kasus ini, komponen kedua dari vektor eigen pertama bernilai 0, yaitu V1 sama dengan min 1, 0, 1. Lalu, misalkan UT sama dengan U2T dikali E2, dengan E2 sama dengan 0, 1, 0. Karena hasil kali dalam antara V1 dan UT sama dengan 0, maka UT tidak dapat mempengaruhi mode pertama. Oleh karena itu, pengamatan dari representasi mode normal adalah sistem tidak dapat sepenuhnya dikontrol dengan menerapkan fungsi kontrol hanya pada massa yang tengah. Sekarang kita akan menambah sedikit kompleksan masalah. Kalau tadi sistem terdiri dari 3 massa dan 4 pegas, sekarang kita akan menganalisis 4 massa dan 5 pegas. Asumsi sama dengan kasus sebelumnya. Dengan cara analisis masing-masing massa yang sama, dengan persoalan 1 diperoleh sistem persamaan diferensial sebagai berikut. Bila ditulis dalam bentuk notasi matriks, hasilnya adalah misalkan omega 0 kuadrat sama dengan 1, maka G adalah matriks 4 kali 4. Dengan bantuan MATLAB, kita dapat dengan mudah mencari nilai dan vektor eigen dari matriks G. Representasi mode normal dari getaran adalah kombinasi linear dari keempat vektor eigen. Sketsa dan penjelasan dari mode normal tersebut adalah sebagai berikut. Untuk nilai eigen pertama, gambarnya adalah seperti pada slide. Mode ini terjadi ketika omega sama dengan 0,618 akar S per M. Pada frekuensi ini, semua massa bergerak bersama dalam arah yang sama dengan pasangan massa yang di tengah bergerak 1,618 kali lebih cepat dari dua lainnya. Pegas yang di tengah tidak merenggang dan tidak memampat. Untuk nilai eigen kedua, modenya terjadi ketika omega sama dengan 1,176 akar S per M. Pada frekuensi ini, pasangan massa di kiri bergerak dalam arah yang sama, tetapi dalam arah yang berlawanan dari dua massa lainnya. Untuk nilai eigen ketiga, modenya terjadi ketika omega sama dengan 1,618 akar S per M. Dua massa terluar bergerak dalam arah yang berlawanan, tetapi berlawanan arah dengan pasangan massa yang di dalam. Pegas di tengah sistem tidak merenggang dan tidak memampat.
Untuk nilai eigen keempat, modenya terjadi ketika omega sama dengan 1,902 akar S per M. Masing-masing dari 4 massa bergerak bergantian arah dengan 2 massa di dalam bergerak dengan amplitudo yang sedikit lebih besar. Tak satu pun dari komponen vektor eigen dalam representasi mode normal adalah 0. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memaksa getaran pada sebuah massa tunggal manapun. Akibatnya, sistem sepenuhnya dapat dikontrol. Baiklah, definisikan Y adalah vektor X dan vektor turunan X yang digabungkan secara kolom. Persamaan 2 yang dalam bentuk persamaan diferensial orde 2 dapat ditulis kembali menjadi dy per dt yang berbentuk orde 1. Matriks B bergantung pada jumlah kontrol dan pada komponen sistem apa fungsi kontrol skalar ditetapkan. Kita punya A seperti pada slide berikut. Substitusikan matriks identitas dan matriks G. Ini diperoleh. Bila kontrol tunggal diberikan pada massa pertama, B bernilai 0 kecuali pada komponen keempat yang bernilai 1. Matriks pengendaliannya adalah PSI yang merupakan gabungan dari matriks B, AB, A pangkat 2B, dan seterusnya hingga A pangkat N-1B. Dalam hal ini hingga A pangkat 5B. Dengan MATLAB, dapat dengan mudah diperoleh nilai perkalian matriks tersebut dan dapat diperoleh pula bentuk ref dari matriks PSI. Karena semua baris merupakan baris tak nol, maka rank matriksnya adalah sebanyak baris tersebut, yaitu 6. Dengan cara yang sama, dapat diperoleh matriks pengendalian bila kontrol tunggal diberikan pada massa kedua. Perbedaannya terletak pada pengambilan matriks B. Komponen yang bernilai 1 adalah pada baris kelima, nilai B, AB, A pangkat 2B sampai A pangkat 5B, dan bentuk ref dari matriks PSI dapat dihitung menggunakan MATLAB. Karena hanya ada 4 baris yang menggunakan baris tak nol, maka rank matriksnya adalah 4. Persoalan ini serupa dengan persoalan 5. Perbedaannya, pada kasus ini yang dianalisis adalah sistem dengan 4 massa dan 5 pegas. Rumus untuk A sama, tetapi ukuran matriksnya berbeda, karena ukuran matriks G juga berbeda. Dari persoalan 4 telah diperoleh matriks G, sehingga diperoleh pula matriks A. Dengan pertimbangan simetri, kita hanya perlu mempertimbangkan salah satu massa di ujung dan salah satu massa interior. Kemudian kami memilih untuk menganalisis massa pertama dan kedua. Bila kontrol tunggal diberikan pada massa pertama, B bernilai 0, kecuali pada komponen kelima yang bernilai 1. Matriks pengendaliannya adalah C yang merupakan gabungan dari matriks B, AB, A kuadrat B, dan seterusnya hingga A pangkat 7B. Dengan MATLAB, dapat dengan mudah diperoleh nilai perkalian matriks tersebut dan dapat diperoleh pula bentuk ref dari matriks C. Karena semua baris merupakan baris tak nol, maka rank matriksnya 8. Dengan cara yang sama, dapat diperoleh matriks pengendalian bila kontrol tunggal diberikan pada massa kedua. Perbedaannya pada matriks B yang bernilai 1 adalah pada baris ke-6. Nilai perkalian matriks dan bentuk ref dari matriks C dapat dihitung menggunakan MATLAB. Karena semua baris merupakan baris tak nol, maka rank matriksnya 8. Oleh karena itu, sistem sepenuhnya dapat dikontrol setelah menerapkan fungsi skalar pada setiap massa karena rank matriks pengendalian 8 kali 8 adalah 8. Dalam persoalan 4, sistem sepenuhnya dapat dikontrol dengan menerapkan fungsi skalar ke setiap massa tunggal dari representasi mode normal. Bunyi teorema Cayley-Hamilton, jika P lambda sama dengan determinan lambda IN dikurang A sama dengan lambda pangkat N ditambah PN kurang 1 dikali lambda pangkat N kurang 1 ditambah seterusnya hingga P1 dikali lambda ditambah P0 adalah karakteristik polinomial dari matriks A, maka PA sama dengan A pangkat N ditambah PN kurang 1 dikali A pangkat N kurang 1 ditambah seterusnya hingga P1 dikali A ditambah P0 dikali IN sama dengan 0. Misalkan matriks A dapat didiagonalisasi, misalkan lambda 1, lambda 2 hingga lambda N adalah nilai-nilai eigen dari matriks A yang berukuran N kali N, maka A merupakan matriks diagonal dari lambda 1, lambda 2 hingga lambda N.
Karakteristik polinomialnya adalah fx sama dengan lambda 1 dikurang x dikali lambda 2 kurang x dikali seterusnya hingga lambda n kurang x. Sehingga diperoleh fa sama dengan lambda 1 dikali i kurang a dikali lambda 2 kali i kurang a seterusnya hingga lambda n kali i kurang a. Sehingga diperoleh fa sama dengan 0. Jadi, teorema itu terbukti untuk semua matriks yang dapat didiagonalisasikan. Misalkan matriks G adalah definit negatif, yakni X transpose dikali GX kurang dari 0 untuk setiap X tidak sama dengan 0. Misalkan juga lambda adalah nilai-nilai eigen bernilai real dari matriks G dan X adalah vektor eigen bernilai real yang bersesuaian. Ini menandakan GX sama dengan lambda dikali X. Kemudian kalikan dengan X transpose sehingga diperoleh X transpose GX sama dengan lambda dikali X transpose dikali dengan X. Sehingga X transpose dikali GX sama dengan lambda dikali nilai mutlak X pangkat 2. Kemudian ruas kiri negatif matriks G definit negatif dan yang merupakan vektor eigennya. Karena X transpose dikali GX kurang dari 0, X adalah vektor tak 0 karena merupakan vektor eigen dan nilai mutlak X pangkat 2 positif, maka lambda haruslah negatif. Ini menunjukkan bahwa setiap nilai eigen dari matriks G adalah negatif. Sekarang sebaliknya, misalkan setiap nilai eigen dari matriks G adalah negatif, karena nilai mutlak X pangkat 2 positif dan lambda negatif, maka ruas kanan haruslah negatif, demikian juga dengan ruas kiri. Ini menandakan G definit negatif. Sekarang misalkan untuk omega itu sama dengan 1, maka diperoleh matriks G seperti pada slide. Kemudian kita misalkan X sama dengan matriks dengan elemen ABC, dengan ABC tidak sama dengan 0, maka dengan menggunakan nilai matriks G dan X kita peroleh X transpose dikali GX sama dengan, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan minus 2 dikali A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kali B kurang BC kurang dari 0. Saat X transpose dikali GX kurang dari 0, maka G definit negatif, di mana ini menunjukkan bahwa matriks G mempunyai nilai eigen yang negatif. Untuk penjelasannya, pertama, pilih himpunan fungsi E sama dengan Pi1T, Pi2T, dan seterusnya yang bebas linear terhadap interval 0, T. Lalu, pilih Pjt sama dengan sin J kali Pi kali T per T besar, dengan J sama dengan 1 hingga 6, dan T sama dengan 10. Maka, E-nya sama dengan Pi1T, Pi2T, hingga Pi6T, bebas linear pada interval 0,10. Fungsi kontrol skalar UT sama dengan UN besar T sebagai posisi super dari sebuah jumlah terbatas dari fungsi E adalah UN besar T sama dengan sigma CJ kali PJT dengan J sama dengan 1 hingga 6. Dengan mensubstitusi nilai J dan T pada PJT sama dengan sin J PT per T besar, diperoleh Pi1T sama dengan sin PT per 10, Pi2T sama dengan sin 2 PT per 10, Pi3T sama dengan sin 3 PT per 10, Pi4T sama dengan sin 4 PT per 10, Pi5T sama dengan sin 5 PT per 10, dan Pi6T sama dengan sin 6 Pt per 10. Untuk nilai J-nya sama dengan 1,2 hingga 6, nilai Cj yang bersesuaian adalah C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Sekarang, dengan mensubstitusikan semua nilai Cj dan Pjt pada UN besar T sama dengan sigma Cj kali Pjt dengan J sama dengan 1 hingga N, diperolehlah U6T sama dengan C1 dikali sin Pt per 10 ditambah C2 dikali sin 2 Pt per 10 tambah C3 sin 3 Pt per 10 tambah C4 sin 4 Pt per 10 tambah C5 sin 5 Pt per 10 dan C6 sin 6 Pt per 10. Maka UT sama dengan U6T sama dengan 10. Grafik UT dapat dilihat pada slide. Sekarang misalkan masalah nilai awal dy per dt sama dengan AY dengan Y0 sama dengan matriks 6 dikali 1 min 1, 1, 2, 0, 0, 0.
Nilai A untuk sistem dengan 3 massa. Dengan 3 massa adalah A sama dengan matriks 2 dikali 2, 0, I3, G, 0. Dan G sama dengan omega 0 dipangkat 2 dikali matriks 3 dikali 3, negatif 2, 1, 0, 1, negatif 2, 1, 0, 1, negatif 2. Dengan mensubstitusikan omega 0 pangkat 2 sama dengan 1, maka G sama dengan matriks 3 dikali 3. Negatif 2, 1, 0, 1, negatif 2, 1, 0, 1, negatif 2. Sehingga A sama dengan matriks 6 dikali 6. 0, 0, 0, 1, 0, 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 1, negatif 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, negatif 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, negatif 2, 0, 0, 0. Selesaikan persamaan diferensial dy per dt sama dengan AY, diperoleh YJ sama dengan C besar J dikali E dipangkat AT. Substitusikan nilai J dan kondisi awal yang bersesuaian pada YJ sama dengan C besar J E dipangkat AT. Diperoleh C besar 1 sama dengan negatif 1, C besar 2 sama dengan 1, C besar 3 sama dengan 2, C besar 4 sama dengan 0, C besar 5 sama dengan 0, dan C besar 6 sama dengan 0. Maka Y1 sama dengan negatif A pangkat AT, Y2 sama dengan E pangkat AT, Y3 sama dengan 2E pangkat AT, Y4 sama dengan 0, Y5 sama dengan 0, dan Y6-nya sama dengan 0. Grafik YJ adalah sebagai berikut. Sistem tersebut menuju keseimbangan.